البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil satu hadis halaman 47 yang berisikan tentang anak itu sangat tergantung sekali dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu pastikan kedua orang tua bisa mengarahkan dan mendidik anak dengan didikan dan arahan yang terbaik. Dididik agar paham Al-Quran was Sunnah, diarahkan agar mengenal Al-Quran was Sunnah, diarahkan agar menjadikan target utamanya akhirat bukan dunia. Itu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Artinya setiap orang ketika dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah suci. Aslinya suci, mudah untuk menerima Islam itu aslinya. Namun kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sehingga kedua orang tua memiliki peran yang sangat besar untuk mengubah anaknya. Kalau orang tuanya mengubah anaknya keliru, anaknya pun apa? Akan ikut keliru juga. Tapi kalau kedua orang tuanya mengubah anaknya menjadi baik, insya Allah tidak akan apa? Tidak akan sia-sia. Karena anak itu adalah aset yang sangat besar untuk kedua orang tuanya. Terkhususkan ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, anak menjadi anak yang saleh. Apa kata Rasulullah SAW? Maka termasuk pahala yang senantiasa mengalir. Wa waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini dipermisalkan bagaikan apa? Sebagaimana binatang ternak itu melahirkan binatang ternak yang semisalnya yang sempurna. Apakah kau melihat ada cacat di situ? Maksudnya kalau binatang ternak itu melahirkan binatang ternak yang semisal yang sempurna, cacat gak ada. Karena kedua induknya atau karena induknya juga apa? Sempurna. Sehingga anaknya pun juga tidak cacat itu loh. Ini sekitar permisalan aja. Makanya kalau kedua orang tuanya cacat dalam mendidik anaknya, anaknya pun apa? Akan cacat juga dalam kehidupannya. Maksudnya kehidupan agamanya. Kita lihat di sini halaman 47, qala asy-syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashimi astabahullah, dalal haditsu ala anna kulla mauludin yuladu wa huwa qabilun lid-din Islam. Penting ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang dilahirkan pada asalnya dilahirkan dalam kondisi dia itu menerima agama Islam. Lihat, menerima agama Islam aslinya. Li'anna fitratahu tataqabbal hadza, karena fitrahnya kesuciannya itu aslinya menerima ini gitu loh. Cuman orang tuanya itu yang mengubah. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu untuk agama ini dengan lurus.
Agama Islam maksudnya ya. Fitrah Allah yang Allah Ta'ala telah memfitrahkan kepada manusia di atasnya. Ini agama Islam. Walakinul fitrah qad tatakhayyar, penting ini. Akan tetapi fitrah, pemikiran yang masih suci tadi, qad tatakhayyar, bisa berubah, bisa babi su'it tarbiyah, dengan sebab jeleknya pendidikan. Jadi kalau orang tua mendidik anaknya jelek, itu nanti akibatnya anaknya juga ikut jelek gitu loh. Paham ya? Misalkan orang tuanya preman misalkan, preman nakal jahat, itu biasanya anaknya nggak jauh beda biasanya. Paham ya? Karena didikan orang tuanya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Au tarkil aulad urdatan lil afkaril wafidah, atau membiarkan anak-anaknya sebagai apa? Nah, barakallahu fiik. Nah, sebagai umpan untuk pemikiran-pemikiran yang baru. Paham ya? Anak yang dibiarkan dah kemana silakan, biarkan aja. Nah, yang seperti ini berbahaya. Kita yang punya anak, barakallahu fiik, kita yang sedang proses mendidik anak kita, pastikan anak kita arahkan terbaik, yaitu agar paham Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun anak kita taruhlah tidak sekolah, nggak masalah. Anak kita tidak sekolah umum, itu nggak masalah. Tidak pahamnya dia matematika, bahasa Indonesia, itu tidak membahayakan akhiratnya. Yang membahayakan akhiratnya adalah kalau anak itu nggak paham agama, nggak paham Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang bahaya. Jadi nggak usah minder. Kalau ada tetangga sebelah yang ngomong, anakmu di mana, sekolah di mana, kelas berapa, ijazahnya mana, nanti kalau besar kerja apa, itu loh anaknya sebulan sudah jadi apa, pejabat. Allah Ustaz, manas-manasnya ya tetangga sebelah kadang-kadang gitu ya. Maksudnya tetangga-tetangga itu biasanya gitu, orang awam yang jauh dari ilmu. Nah, kalau kita nggak kuat imannya, udah goyah dikit terdampar. Waliyadzubillah. Mafhum? Sabar. Menghadapi yang seperti itu sabar. Mereka ngomong apapun terserah, karena dia itu masa depan menurut orang awam yang jauh dari ilmu itu dunia, pasti itu sudah. Paham ya? Nanti masa depanmu anakmu bagaimana, kerja apa. Tapi kalau kita itu masa depan anak kita bukan di dunia ini, masa depan anak kita dan masa depan kita semuanya di akhirat. Itulah target utama kita, barakallahu fiik. Sehingga jangan bangga ketika di dunia menjadi pejabat, menjadi apa, penguasa, pemimpin, menjadi orang yang ternama. Jangan bangga. Itu nanti semuanya akan ditinggal semuanya. Penentunya di mana? Di akhirat. Bisa dipahami? Kita lihat lagi. Wal bid'ah al mudillah min duni tahdhir. Dan sebabnya fitrah itu bisa berubah, fitrah yang suci itu berubah. Pertama apa tadi? Jeleknya pendidikan dan membiarkan anaknya sebagai bahan untuk pemikiran-pemikiran yang baru dan kebid'ahan-kebid'ahan yang menyesatkan tanpa adanya tahdzir, peringatan. Anaknya berangkat ke pengajian akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj misalkan, Maulid Nabi, dibiarkan, enggak diarahkan. Ujung-ujungnya apa? Dia meyakini itu benar gitu loh. Tapi kalau orang tua yang melarang, jangan, ini bid'ah, tinggalkan. Sejak kecilnya diarahkan, insya Allah bismillah tumbuh dewasa paham dia mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Au mutaba'ah. Nah, au mutaba'ah atau tanpa adanya apa? Peringatan, tanpa adanya pemantauan. Mutaba'ah itu dipantau, enggak dipantau, enggak ditahdir, enggak diperingatkan, dibiarkan, jangan. Orang tua, barakallahu fi, ketika mendidik anaknya di masa-masa yang masih muda belia, masih kecil, di usia dini, barakallahu fi, kadang-kala melihat anaknya menangis enggak masalah. Anak menangis ketika kita didik dengan didikan yang baik itu enggak masalah. Jangan khawatir, jangan sampai kita yang menangis nanti. Kalau terlambat kita mendidik anak kita yang menangis nanti. Melihat anaknya kok ternyata seperti ini, enggak paham sunnah, enggak paham Al-Quran, pikirannya dunia, kita yang menangis nanti. Jadi di saat kita melihat anak kita menangis karena didikan yang benar tadi, sabar. Tangisan mereka itu hanya sesaat saja. Jangan sampai kita yang menangis nanti kalau melihat anak kita tumbuh dewasa nggak paham agama. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Kita lihat di sini.
Fayajibu 'alal walidain an yuhsina tawjihal aulad li fitratihim. Masyaallah. Maka wajib atas kedua orang tua, ortu, suami istri, kompak, kerjasama, ta'awun, tolong menolong, pengertian. Untuk apa? An yuhsina tawjihal aulad li fitratihim. Untuk apa? Nah, memperbaiki, memperindah, mengarahkan anak-anaknya agar kembali kepada fitrah mereka. Jadi bukan diserahkan semuanya pada ibunya saja, bapaknya ikut berperan di situ. Pokoknya semuanya pekerjaan rumah itu istrinya, anaknya istri yang ngurus, suaminya kerja di luar misalkan, nggak ikut andil mengurus anak, jangan. Ingat-ingat aset yang besar anak itu. Namanya manfaatnya bukan untuk apa? Ibunya saja, untuk bapaknya juga. Kalau baik, mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Bi gharsil aqidati shahihah fi nufusihim, dengan menanamkan, ghars itu menanamkan, dengan menanamkan akidah yang sahihah di jiwa-jiwa mereka. Lihat, ini yang paling penting. Antum saksikan anak-anak orang awam yang jauh dari ilmu. Biasanya kalau anak-anak kecil, ya kan, nah, atau bahkan sampai tingkatan dewasa, takut kegelapan, ya enggak? Takut di tempat gelap, takut pohon besar, takut kuburan, ya kan? Lewat kuburan langsung berdiri semua bulu-bulu belakangnya. Lampu mati gelap takut. Karena apa? Karena didikan yang keliru di awal permulaan. Mereka sudah terlanjur apa? Terlanjur kena barakallahu fik racun film horor biasanya. Paham ya? Di rumahnya ada televisi, diputar film-film yang menakutkan. Kadang ada setan atau jin yang namanya ini, namanya itu. Akhirnya tempat gelap-gelap takut. Kalau kita didik anak kita sejak dini, nggak ada apa-apa, bismillah. Lewat depan kuburan, bismillah. Lampu mati gelap pun bismillah. Bapaknya jangan takut. Lah kalau mendidik anaknya biar berani, kok bapaknya takut, anaknya kok takut. Bapak nggak berani juga. Jangan. Paham ya? Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Lihat dulu. Jangan takut setan. Jangan takut mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Lihat, masa lewat depan kuburan takut? Katanya muwahhid katanya. Sudah selesai kitab tauhid. Apa nih ya? Karena kita memang harus ngasih motivasi seperti ini. Motivasi menyemangati, jangan takut dulu. Dulu mungkin kita pernah takut dulu. Setelah belajar kitab tauhid, kuatkan tauhid kita, sebenarnya nggak ada apa-apa. Orang lewat kegelapan kok takut itu sebenarnya dia yang takut. Dia semakin takut, dengan jin-jin semakin senang untuk menakut-nakuti. Makanya kita harus berani biar jin yang takut itu loh. Bisa dipahami? Nah, lewat tempat gelap bismillah. Nggak ada apa-apa. Paling-paling cuma suara-suara yang mungkin suara-suara hewannya tuh. Paham ya? Allahul musta'an. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah. Nah. Kita lihat lagi. Wa tahdhirihim minasyirki wal bid'ah wan nifaq. Masyaallah. Memperingatkan mereka dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemunafikan. Sejak dini diarahkan, ini syirik, ini bid'ah, ini munafik, ini kemunafikan haram, ditanamkan di benak mereka. Walaupun awal mulanya anak kecil tahunya cuma mengucapkan saja, ya kan? Tapi kita tanamkan tasawul haram, niru kan dia? Tasawul haram, belum tahu, paling nggak tahu apa itu tasawul. Paham ya? Tapi sudah tertanam di benak mereka. Begitu tumbuh dewasa tahu tasawuf ternyata minta-minta nggak boleh, ya kan? Isbal haram tahu dia. Karena kita arahkan, dikasih apa? Kosakata yang mengandung syariat. Paham? Nah, gambar makhluk bernyawa haram. Sejak kecil dipahamkan seperti itu. Nanti dia akan mengucapkan, ini gambar makhluk bernyawanya haram ini. Walaupun dia belum paham secara kesempurnaan, tapi sudah tertanam di benak mereka. Ini pentingnya pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tarbiyatihim ala makarim akhlak, penting. Dan mendidik mereka dengan akhlak yang mulia. Unggah-ungguh sopan santun. Biasanya kalau di kampung-kampung itu kan, secara tradisi, adat istiadat yang tidak berseberangan dengan syariat, boleh kita amalkan. Anak kecil menghormati orang tua. Itu bukan hanya adat saja, syariat itu seperti itu. Paham ya? Nah, man lam yarham saghirana wala ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil dan yang kecil tidak mengetahui hak orang yang besar, bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah SAW. Man lam yarham saghirana,
wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak merahmati menyayangi anak kecil, yang besar nggak sayang dengan yang kecil tidak paham haknya orang yang besar, maka bukan termasuk bagian dari kami. Maksudnya kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua, ya harus sopan santun. Kalau kita orang Jawa ya adalah bahasa Jawa halus, ya kan. Kalaupun pakai Jawa yang kasar pun haluslah mengucapkannya, ya kan. Kadang-kadang mungkin sulit kan menghafal yang halus-halus itu kan. Intinya barakallahu fik ada sopan santun. Paham ya? Kita manggil yang lebih tua mungkin dengan panggilan, kalau di Jawa mungkin Mas, kalau misalkan saudarinya Mbak yang lebih tua, jangan dipanggil namanya, kadang kurang sopan. Nah itu ditanamkan di benak anak-anak kita, biar mereka tertanam. Oh ini mbahnya, ini mbahnya ini. Kalau ingin pakai bahasa Arab ya ini jad, paham ya? Ini jadnya, ini jaddahnya. Nah ini jadnya, ini jaddahnya, bukan jid loh ya. Nah keliru itu kalau jiddah itu keliru. Jiddun wal istihad, bersungguh-sungguh. Jaddun jaddatun, apa artinya? Kakek nenek. Paham ya? Ini diluruskan karena kadang orang udah terlanjur enak ya, mau kemana? Ke tempatnya jid kan? Jid itu gimana? Zat, paham ya? Jaddun. Nah, ke tempat siapa? Jiddahnya, keliru, jaddahnya. Paham? Mau ke tempat siapa? Amminya. Ammi itu dari pamannya, dari jalur bapak. Mau ke tempat siapa? Tempat khalnya, berarti paman dari jalur ibu. Dibiasakan seperti itu biar paham dikit-dikit bahasa Arab itu loh ya. Nah, kita lihat di sini, dikit lagi. Imtisalan li amrillahi azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lihat ini, mulai dari kita dulu baru orang lain. Jangan sibuk ngurusin orang lain, memperbaiki orang lain, dia lupa dirinya. Jangan. Lihat ini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita jaga diri kita dulu, setelah itu nanti baru orang lain. Perbaiki diri kita, kemudian perbaiki orang lain. Paham ya? Perbaiki diri kita, baru anak-anak kita. Karena orang tua itu terminan untuk anaknya, terminnya. Jadi kalau terminnya pecah bagaimana? Antum kalau bertermin dengan termin yang pecah, terminnya rusak, itu kan wajah kita rasanya jelek. Lihat itu ya kan, pecah-pecah juga kan kelihatan nampaknya. Nah maksudnya kalau orang tuanya itu terminnya aja rusak, itu anaknya pun akan rusak biasanya. Paham ya? Nah, waliyadzubillah ya, ini bagus sekali. Jadi ayat ini pedoman buat kita semuanya. Awali diri kita dulu, baru anak-anak kita. Jadi kalau kita ngajari misalkan gabal makhluk menyawa haram, bapaknya selfie. Paham ya? Apa ya? Ini contoh aja. Maksudnya ini berarti gak nyambung gitu loh. Ngelarang anaknya, bapaknya berbuat. Ya kan? Nah, jangan. Tasawul haram, bapaknya open donasi. Apa ya? Nah, seperti itu. Gimana? Gak nyambung. Katanya nggak boleh minta-minta, bapaknya open donasi. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Wa fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini penting ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ana artikan, ini hadisnya bagus sekali kalau bisa dihafal ini. Artinya apa? Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Kita ini pemimpin. Walaupun tidak memimpin negara, tidak memimpin wilayah, tapi memimpin diri kita sendiri. Mimpin diri sendiri aja belum mampu, kok apa malah nyalek calon legislatif, ya kan? Nah, jangan pengen yang tinggi-tinggi, pimpin dulu diri kita, mimpin keluarga kita, mimpin keluarga yang paling lingkupan paling kecil aja, itu berat loh ya. Nah, kok malah pengen jadi RT rukun tangga, RW rukun warga lebih luas lagi, ya kan? Keluarganya udah belum gitu loh, paham ya? Nah makanya saya sering tak ingatkan, jadi rakyat sipil Sunni Salafi aman insyaallah, paham ya? Ingat-ingat ya, jangan sampai di antara antum antara kita kedepannya punya pikiran ingin jadi caleg legislatif, nggak usah. Yang jadi pejabat nggak usah, pimpin diri kita, keluarga kita. Lihat ini, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahaya kalau tidak benar ini. Dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Kamu mimpin siapa? Mimpin keluarga. Keluargamu bagaimana? Jangan sampai dia menjadi kepala rumah tangga sebagai suami tapi dayus. Tahu dayus ya? Dayus itu suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya, dia tidak mengingkarinya. Namanya dayus namanya. Istrinya berbuat kemaksiatan dibiarkan. Anak-anaknya berbuat kemaksiatan dibiarkan. Itu namanya dayus. Paham ya? Istrinya keluar rumah pakai wangi-wangian dibiarkan. Padahal ancamannya berat enggak? Ancamannya berat. Perempuan keluar rumah pakai wangi-wangian. Enggak enak Ustaz, walaupun akhwat ini kita kan perlu wangi-wangi. Di dalam rumah silakan. Keluar rumah jangan, ancamannya fahiya zaniyah. Ayyu mamra'atin kharajat wasta'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ngeri ancamannya, bukan kecil besar. Apa artinya? Perempuan mana saja keluar rumah pakai wangi-wangian. Ingat-ingat ya, para ummahat, para akhwat, para wanita, walaupun istilahnya berpakaian syar'i ya kan, bercadar, berjubah, kalau keluar rumah jangan pakai wangi-wangian. Ancamannya ngeri ancamannya. Apa ancamannya? Kemudian dia melewati sekelompok lelaki dan mencium baunya. Laki-laki tadi mencium bau wanginya. Fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut penzina. Ngeri atau tidak? Ngeri. Ini kan cuman minyak wangi semprot Ustaz. Dalam rumah sabar dikit gitu loh. Paham ya? Ini masih peringatan untuk para wanita. Kadang-kala kan alasannya sungkan, segan, nggak enak, berpapasan dengan apa? Dengan apa? Ibu-ibu nanti baunya nggak sedap. Syariat, bukan permainan. Paham ya? Syariat bagaimanapun keadaannya siap. Mafhum? Minyak wangi bagi wanita keluar rumah haram, nggak diperbolehkan. Dalam rumah silakan. Makanya ada ungkapan minyak wangi wanita itu yang nampak warnanya tersembunyi baunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau dipakai keluar rumah nggak bau itu loh. Kalau seandainya pakai, paham ya? Tapi hati-hati. Kalau sudah tercium bau wangi kok laki-laki sampai tercium bau wangi wanita tersebut, walaupun akhwat fahiya zaniyah, maka dia penzina. Ngeri atau tidak? Ngeri. Ini yang memvonis siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ucapannya sumbernya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bermudah-mudahan ya. Untuk para akhwat, para ummahat, para wanita, silakan pakai wangi-wangian sewangi apapun dalam rumah. Dalam rumah, keluar rumah pakai minyak wangi, melewati sekelompok lelaki, kumpulan laki-laki kok tercium bau wanginya fahiya zaniyah, maka dia adalah penzina. Mafhum? Nah, boleh enggak? Ini ada pertanyaan, boleh enggak akhwat pakaian luarnya itu ketika nyuci baju dikasih multo, pewangi, intinya wangi itu asal hindari. Kalau itu yang keluar rumah loh ya. Nah, multo-multo yang wanginya menyengat itu ya. Kalau cuma sabun biasa normal lah, sabun biasa. Tapi kalau pewangi yang keluar rumah pun masih wangi, ya, tercium baunya kemana-mana, hindari. Jangan sampai kena vonis fahiya zaniyah, maka dia adalah penzina. Sabun kan normal, sabun biasa biasanya nggak sampai situ, wanginya kan normal kalau sabun biasa. Tapi kan ada pewangi, apalagi minyak wangi misalkan, untuk pakaian luar rumah, untuk akhwat, untuk wanita sangatlah berhati-hati. Sedikit pakai wangi-wangian, hati-hati. Fahiya zaniyah. Nah, ini semuanya peringatan buat kita semuanya, ya, keluarga kita, anak kita, istri kita, anak perempuan kita, ketika keluar rumah jangan dikasih wangi-wangian. Laki-laki bebas, perempuan jangan. Kita lihat, wal amiru ra'in, dan seorang pemimpin itu adalah apa? Wal amiru ra'in, dan kepala rumah tangga itu adalah pemimpin. Wal rajul ra'in ala ahli baitih, dan seseorang itu maksudnya kepala rumah tangga itu adalah pemimpin untuk keluarganya. Paham ya? Jadi barakallahu fiik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih, dan seorang wanita atau istri itu pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Suaminya enggak ada, perempuan istrinya itu jangan sekali-kali masukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Paham ya? Nah, kalau keluarganya nggak masalah, mungkin orang tuanya nggak masalah. Kenapa? Karena khawatir terjadi apa? Perkara yang dilarang dalam syariat. Kita lihat sini. Fa kullukum ra'in, maka setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam pantun sebutnya ini, alim bani kasigharan qabla kibratihim,
Falaisa yanfa' ba'dal kibrati al-adabu. Artinya apa? Ajarkan anakmu sejak kecil sebelum mereka besar. Karena nggak ada manfaatnya setelah besar itu adab. Maksudnya ngajari adab kalau udah besar itu nggak ada manfaatnya, sulit biasanya. Dulu masa itu nolak, bantah, buangkan, wayang, bandel. Kalau terlambat loh ya, kalau terlambat. Makanya sejak kecil diarahkan biar anak itu paham. Paham ya? Insya Allah kalau tidak percaya buktikan aja. Mungkin adik kita, anak kita ya, yang masih kecil kita arahkan ini haram, ini nggak boleh. Kalau nunggu dewasa kok baru dinasihati itu terlambat. Penyesalan datang di akhir bukan di awal. Dan ini terbukti. Keluhan demi keluhan, pertanyaan demi pertanyaan. Kenapa ya Ustadz? Kok anak itu kalau udah besar sulit dinasihati, sulit diarahkan. Nah ditanya dulu kalau waktu kecil bagaimana? Alasannya masih kecil. Itu keliru lah ya, alasan masih kecil itu ya. Justru masih kecil itu diarahkan sehingga ketika besar paham. Jangan nunggu besar, nanti kalau besar tahu sendiri katanya. Tahu dari mana? Allahumma musta'an. Allahumma salim. Terus kita doakan anak-anak kita, paham ya, agar terarahkan pada jalan yang terbaik. Yang terakhir, innal husuna idza qawwamtaha ihtadalat. Walan talinu idza qawwamtaha al-khashab. Artinya ranting-ranting itu kalau kamu berusaha meluruskannya, dia akan lurus. Paham ya? Akan lurus dia. Ranting itu kan masih apa istilahnya, masih empuk, ya kan? Kalau kita lurus bisa lurus dia, ya kan? Dan tidak akan lunak kalau ingin meluruskan kayu. Paham maksudnya nggak ini? Kalau masih kecil masih mudah, tapi udah menjadi kayu, udah besar, dewasa, sulit mau diluruskan. Paham ya? Namanya terlambat namanya. Kita lihat. Wa qala Zuhair, "Fama yakum min khairin atauhu fa innama tawarathahu aba'u aba'ihim qablu." Wa hal yunbitul khatiyya illa washijuhu wa tughrasu illa fi manabitiha an-nakhlu. Syahidnya di sini yang pertama, poin pertama itu. Tidak ada kebaikan apapun yang hilang sia-sia. Akan tetapi diturunkan bapaknya dari bapak mereka sebelumnya. Jadi kebaikan anak itu akan menjadi baik itu sebenarnya tergantung orang tuanya. Kok ada kejelekan itu biasanya dari orang tuanya dan orang tua sebelumnya, dari bapak-bapaknya itu. Paham ya? Nah, dari diturunkan turun temurun. Tapi kalau kita arahkan yang terbaik, insya Allah anak akan menjadi baik. Ini yang kita ambil. Barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran untuk kita semuanya bisa mendidik anak kita sehingga menjadi aset yang terbaik kelak ketika orang tua meninggal, menjadi anak yang saleh yang Rasulullah sabdakan wa waladin salihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.